Oke, baik. Kita mulai kuliah kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Siang hari ini insyaallah kita bisa ketemu kembali melanjutkan materi kuliah manajemen keuangan kita. Pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas terkait dengan manajemen persediaan. Ya, hari ini kita lanjut ke materi kita berikutnya tentang manajemen piutang. Ya. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa beberapa komponen dari aktif ya, itu pada prinsipnya adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk pengelolaannya. Karena itu semua merupakan bagian atau elemen dari modal kerja. Kalau kita kembali memahami terkait dengan pengertian modal kerja di pertemuan sebelum UTS yang lalu, apa konsep yang bisa kita gunakan untuk menentukan jenis modal kerja yang akan kita kendalikan. Konsep kuantitatif, ada konsep kualitatif, ya. Bicara bahwa seluruh elemen dari aktiva lancar itu merupakan bagian dari modal kerja. Kalian nanti ditanya terkait dengan modal kerja itu apa? Itu nggak boleh bingung, apalagi ini prodi akuntansi. Modal kerja adalah elemen yang ada pada aktiva lancar. Nah, oleh karena itulah maka kita harus bisa membuat perencanaan. Nah, ini perencanaan terkait dengan bagaimana sebuah model kerja yang efektif dan efisien, baik secara akumulatif, mulai dari analisis model kerjanya yang kemarin sudah pernah kita bahas, maupun secara parsial, yaitu per komponennya. Kemarin kita sudah mulai dari manajemen persediaan. Ya. Kemudian hari ini kita lanjut ke manajemen piutang. Next week, insya Allah kita akan lanjut ke manajemen kas, ya. Dan seterusnya. Nah, itu semua ya yang harus kita gunakan sebagai kata kunci, keyword-nya adalah terkait dengan bagaimana kita melakukan pengelolaan yang baik. Pengelolaan yang baik itu adalah pengelolaan yang dimulai dari sebuah perencanaan. Nah, di dalam perencanaan ini harus dimulai dengan yang namanya analisis. Nah, analisis itu akan mengarah kepada bagaimana kita menentukan atau memutuskan berapa jumlah yang paling efektif dan paling efisien berdasarkan dari metode yang digunakan untuk membuat. Sekali lagi, semua metode itu ada yang namanya asumsi. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini tolong dipegang. Karena dengan kalian memegang inilah kalian nanti bisa memberikan sebuah penjelasan ulang kepada pihak-pihak lain yang nantinya akan kalian gunakan sebagai bahan untuk mencoba nanti ke depan. Nah, asumsi yang saya sampaikan di sini adalah asumsi-asumsi real yang nantinya ada kemungkinan itu bisa terjaga dan ada kemungkinan gagal, ya, tergantung situasinya. Sehingga untuk menetapkan asumsi memang yang paling utama adalah pengalaman. Kalau pengalaman belum mempunyai, gimana? Apa nggak bisa? Bisa. Tetapi harus bekerja sama dengan orang yang lebih dulu paham terkait situasi dan kondisi di mana kita akan membangun asumsi. Nah, berdasarkan masukan dari beberapa pihak itulah nanti kita bisa mencoba menetapkan asumsi apa yang berpotensi bisa stay di tempat itu. Tetapi namanya asumsi itu kan dibangun berdasarkan perkiraan.
berdasarkan pengalaman, berdasarkan beberapa kemungkinan kejadian. Sehingga bisa jadi asumsi tadi tidak bisa terpenuhi. Nah, bagaimana kalau sampai asumsi tidak bisa terpenuhi? Yang pertama, kita harus mampu mendeteksi dulu asumsi mana yang gagal. Kedua, seberapa jauh urgensi dari asumsi itu terkait dengan metode yang kita gunakan. Kalau memang asumsi itu sangat urgent, sangat mendasar, yang mana bisa sampai bisa mengubah hasil, maka dari sinilah nanti kita harus sadar bahwa kita harus menyesuaikan lagi analisis yang kita lakukan. Karena asumsinya tidak terpenuhi. Asumsi yang tidak terpenuhi akan menyebabkan hasil analisisnya itu bias, istilahnya ya, bias. Bias itu menyimpang dari kondisi yang seharusnya. Sehingga kalau kita paksakan untuk kita gunakan asumsi tersebut, maka hasil analisis itu tidak relevan, tidak valid. Nah, oleh karena itu kalau kejadiannya sebaliknya, misalkan, loh kenapa kok sudah dianalisis, namun ketika diterapkan analisisnya tetapi kok tetap gagal? Ya kita telusuri balik, apa penyebab analisis itu tadi gagal. Apakah berbasis asumsi? Kalau iya, asumsinya seperti apa? Kemudian kita telusuri apakah asumsi itu ada yang batal, ada yang gagal, atau data yang kita gunakan untuk menganalisisnya memang tidak benar. Nah, ini adalah sebuah pemahaman mendasar yang harus kalian pegang manakala kita akan membangun sebuah fungsi manajemen atau pengendalian. Jadi mengendalikan sesuatu, terlebih sesuatu ini berkaitan dengan financial aspek, ya itu perlu menyadari ruang lingkup yang membidanginya, sehingga kita tidak boleh secara parsial hanya melihat di satu sisi. Sebab kalau nanti kita hanya melihat di satu sisi, padahal masalahnya itu ada di sisi yang lain, maka kita bisa salah menduga, kita bisa salah mengira. Otomatis apa yang akan kita lakukan itu tidak pas, karena dugaan yang kita taruh di situ tidak sesuai. Nah, inilah beberapa hal yang saya sampaikan supaya ketika kita akan menggunakan apa yang kita pelajari ini efektif dan efisien. So, kalau nanti kita memakai tetapi tidak efektif, tidak efisien, kan percuma. Ya sudah capek-capek mencari data, capek-capek melakukan analisis, ternyata hasilnya jauh dari kenyataan. Nah, ini apa yang harus kita pegang. Walaupun kita masih belajar, gitu ya. Seandainya perang itu peluru yang dipakai itu masih peluru-peluruan, gitu ya, karena nggak mati. Tetapi kan apa yang akan kita lakukan ini digunakan sebagai sebuah cara dalam rangka nanti kita menghadapi perang sesungguhnya di luar sana. Karena kan kalian kuliah ada waktunya, dan itu nggak lama. Ini sudah semester 3. Nah, otomatis apa yang akan kita lakukan nanti di luar sana pasti berbasis dari apa yang kita pahami saat belajar ini. Kalau kita selamanya menganggap bahwa apa yang akan kita lakukan itu hanya main-main, hanya sesuatu yang ini nggak sungguhan, ini nggak realistik, ini nggak berdampak, maka pada gilirannya nanti kita bangun, kita sadar dalam posisi kita sudah kalah. Dan kalau sudah seperti itu berat sekali untuk mengejar ketertinggalan. Kenapa? Kalian mengabaikan waktu. Kalau kita mengabaikan waktu, itu ada 2 hal yang akan menimpa kita. Yang pertama yaitu tadi, kita ketinggalan. Ya, kita ditinggal. Ya, tahu-tahu loh, udah jauh. Nah, sehingga energi kita itu bukan fokus untuk mengerjakan apa yang seharusnya kita lakukan sekarang, tetapi habis dipakai untuk mengejar ketertinggalan. Biasanya kalau udah tertinggal itu ngawur. Ya karena merasa segala sesuatunya itu sudah nggak enak. Jadi ngawur gitu ya. Nah kalau udah ngawur itu berarti kan refleksi kondisi real yang sebenarnya kita miliki sebagai potensi orang yang mampu itu jadi tidak muncul. Gitu. Karena ngawur tadi. Eman-eman sajanya kita bisa gara-gara ngawur jadi tidak muncul. Nah ini refleksi yang pertama. Refleksi yang kedua, buat kita meninggalkan waktu, yaitu kita ditabrak, gitu ya. Ini sakit ini kalau ditabrak ini ya. Kenapa? Berdampak langsung pada saat itu juga ke kita. Nah,
biasanya orang-orang yang tertabrak itu adalah orang-orang yang satu ya mengabaikan tadi ya, masih jauh, masih jauh. Kita mengatakan masih jauh itu dalam posisi kita tidak melihat kecepatan dari perjalanan si objek itu tadi. Atau kalau nggak begitu kita mengira atau memutuskan bahwa mereka jalannya pelan. Padahal mereka nggak tidur gitu ya. Mereka itu siapa? Ya kompetitor kita. Nggak tidur. Mereka artinya apa? Terus melangkah. Lah padahal kita santai, kita tidur, santai-santai, masih jauh, nggak kelihatan. Tahu-tahu udah dekat, kita nggak sempat menghindar, nabrak. Nah, ini sakit. Ya, ini analogi lah ya. Semoga bisa memahami ini. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita antisipasi. Kita belajar seperti ini sebenarnya adalah mengantisipasi hal-hal seperti tadi. Nah, bukan sekedar kita hanya menggugurkan kewajiban sebagai seorang mahasiswa yang telah memprogram mata kuliah tersebut. Dan kewajibannya datang ya di pertemuan, baik itu luring maupun daring, mendengarkan apa yang disampaikan, ya sudah, selesai. Nah, kemudian kalau memang berimbas, berlanjut orientasinya nanti bisa mengerjakan soal. Ada benernya ya, tapi kurang tepat ya. Ya kita kan sudah sekali mencoba dengan ujian kemarin. Nah, seperti apa kalau kita memakai pola seperti ini tadi, datang, duduk, diam, dengar, ya seperti apa ketika kita mengerjakan ujian. Nah ternyata sulit, Pak sulit. Ada yang menyampaikan ke saya. Sulit itu sebenarnya adalah suatu rasa di mana kita mengabaikan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Ya, itulah definisi sulit. Bukan berarti kalian nggak bisa, nggak ada mahasiswa yang nggak bisa, itu nggak ada. Yang ada hanya belum mampu. Belum mampu memposisikan diri sebagai mahasiswa, belum mampu mengefektifkan waktu yang kita miliki, dan belum mampu menyikapi apa yang seharusnya kita lakukan. Hanya itu ya definisi dari sulit. Apabila itu kita perbaiki, insya Allah nggak ada yang namanya sulit. Ya kan? Jadi jangan salah loh ya memulai untuk memperbaiki kesulitan itu dari mana. Ya itu tadi, 3 hal itu tadi coba diperbaiki. Insya Allah sulit itu tidak ada. Ya. Bukan berarti kita bisa bukan berarti kita tidak bisa kemudian itu jadi sulit, bukan. Tetapi karena kita itu belum bisa saja untuk memposisikan 3 hal tadi, maka terasa sulit. Nah, oleh karena itu cobalah ini diperbaiki. Nah, apa yang saya sampaikan di awal itu tadi adalah cara kita untuk mencoba memahami yang seharusnya kita ketahui. Termasuk ketika kita belajar di pertemuan hari ini terkait dengan bagaimana kita mengendalikan yang namanya piutang. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kira-kira ada yang mau ditanyain? Monggo, silakan. Oke, baik. Kalau memang belum ada yang ditanyakan, kita lanjut untuk melanjutkan materi kita ya. Share dulu. Bentar ya, masih ada setting yang perlu dibuat.
Bentar, saya masih ada masalah terkait dengan sistem presentasinya nih ya. Tertolak oleh Google. Oke, terpaksa kayaknya nggak bisa nih memunculkan anunya ini ya. Setting Google-nya saya belum tahu. Ya. Materi yang saya share ke
grup, apakah sudah bisa kebaca? Sudah. Oke, sementara kalian pakai itu ya untuk materinya. Saya bercerita berdasarkan itu slide yang ada di situ. Jadi mohon maaf saya belum bisa menampilkan di layar. Ini share screen-nya kok ketolak sama Google. Nanti tak coba hubungi dulu bagian adminnya. Ya. Ada masalah apa dengan Google? Ya. Jadi saya bercerita terkait dengan manajemen piutang, tetapi saya tidak bisa men-share screen di Google Meet. Ya. Oke, coba dibuka materi yang sudah saya share tadi. Ya, basic warnanya kuning gitu tadi ya materinya terkait dengan manajemen piutang. Oke, monggo silakan dibuka. Nah, bicara terkait piutang, ya terkait dengan piutang, tentunya itu bukan istilah yang bagi kita ya. Piutang itu kan pihak perusahaan atau pihak lembaga ke pihak lain yang berinteraksi produk, barang atau jasa dengan kita. Piutang itu sebenarnya tentuan menurut aku tadi lebih dari 2% dari total nilai aset. Ya, total nilai aset ya, bukan aset lancar. Jika seandainya piutang itu sudah lebih dari 20%, ya berarti sebenarnya itu sudah mengindikasikan bahwa piutang itu over limit. Ya, jadi sudah semakin berisiko. Nah, oleh karena itulah maka supaya kita mampu merencanakan, ya, fungsinya manajemen itu kan merencanakan ya. Kalau piutang dalam posisi akuntansi kan tinggal melaporkan. Tetapi kalau kita melihatnya dari sisi manajemennya, maka di sini adalah merencanakan. Maka merencanakan keseimbangan antara jumlah kredit yang muncul yang nanti akan menjadi piutang itu dengan penerimaan atas piutang yang sebelumnya. Artinya flow, mengalir. Kalau ada piutang baru yang muncul, maka piutang lama harus tertagih dan seterusnya. Jangan sampai piutang baru itu muncul dalam posisi piutang lama itu jatuh temponya masih lama juga. Nanti akhirnya akan membengkak piutang itu. Nah, piutang yang membengkak itu nanti akan berpotensi muncul piutang tidak tertagih. Nah, oleh karena itu efeknya apa? Efeknya nanti akan banyak sekali biaya untuk memenuhi piutang tak tertagih tadi. Apalagi kalau tidak punya cadangan kerugian piutang. Nah, oleh karena itu, kalau memang kita ingin bermain piutang secara intens, maka kita harus membentuk cadangan kerugian piutang itu yang besar. Ya, kalaupun nanti kepake ya aman, jadi tidak sampai memunculkan biaya ke dalam laporan laba rugi, ya, ataupun kalau kepake, ya maka itu juga tidak akan menyebabkan kerugian itu semakin membesar. Nah, kenapa kok kita berani menempuh risiko seperti itu? Karena memang ketika kita menjual kredit itu adalah hal yang sangat menggiurkan. Menggiurkan bagi pihak pembeli, ya customer, dan juga akan membuat penjualan kita itu bertambah. Coba bandingkan, sama-sama kita menjual barang, yang satu harus dibeli tunai. Kalau nggak tunai, seharga barang itu tidak akan kita berikan, ya. Tetapi yang satu dia menjual secara kredit. Maka jumlah barang yang terjual pasti akan lebih banyak yang kredit. Oke, kita ilustrasikan aja dengan sebuah produk yang namanya motor aja ya. Kita tahu semua, motor itu seperti apapun bentuknya yang baru di-launching oleh dealernya, oleh produk produsennya, itu kan pasti akan segera terbeli oleh customer. Padahal kadang kita juga melihat harga motor itu tinggi, gitu ya. Tapi ya tetap aja terbeli. Kadang nggak logis, beli mobil, udah dapat bagus kok, tetap beli motor dengan segala kekurangannya. Nah, karena pertimbangan yang dipakai beda. Nah, sekarang logikanya, kalau memang kita hanya menjual secara tunai, maka produk yang bisa terjual itu hanya bisa dinikmati oleh kalangan orang-orang yang punya uang dalam waktu yang cepat ya, saat itu juga.
Namun kalau kita jual secara kredit, tentunya apa? Tentunya walaupun uang yang dimiliki itu masih jauh dari nilai tunainya, tapi setidaknya bisa membeli barang. Sehingga secara perolehan pendapatan, justru penjualan yang semakin banyak akan memperoleh pendapatan yang bertambah. Walaupun uang yang kita terima belum sebesar dari nilai barang yang kita jual. Nah, sehingga nanti ada yang kita akui sebagai kas, ada yang kita akui sebagai piutang. Baik kas maupun piutang itu sama-sama di laporan laba rugi diakui sebagai pendapatan. Ya, karena kita menggunakan accrual base. Nah, dari sinilah akhirnya kan orang berpikir, kalau sama-sama diakui sebagai pendapatan, kenapa kok kita nggak jual sebanyak-banyaknya walaupun nilai tunai yang kita terima itu sedikit. Hanya uang muka, misalkan uang muka 10%. Nah, 10% itu adalah hal yang sangat sedikit. Apalagi kalau nilai barangnya itu juga tidak terlalu besar. Nah, oleh karena itulah maka di sini ada beberapa poin yang akan menyebabkan kita tergiur untuk melakukan penjualan kredit. Yaitu dengan menaikkan pendapatan, otomatis menaikkan laba, dan di satu sisi nanti kita akan menang dalam bersaing. Nah, untuk bisa melakukan itu semua, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama jelas, kita harus merencanakan. Ya, kita lihat slide keempat. Ya. Saya ngitungnya dari judul ya, dari halaman cover. Dalam kegiatan manajemen piutang, yang paling utama harus kita lakukan adalah membuat perencanaan. Perencanaan terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah jumlah piutang yang nanti akan kita sampaikan dan mekanisme pengumpulan piutangnya. Ya, dua hal itu. Nah, untuk membuat perencanaan jumlah piutang yang akan kita sampaikan, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah terkait dengan pengendaliannya. Nah, bagaimana proses pengendalian itu? Proses pengendalian dilakukan pertama, kita menyaring yang namanya langganan. Ya memberikan sih memberikan, tetapi kita harus tahu dulu karakteristik dari pihak customer. Kalau kita memberikan ke orang yang salah, bukan berarti nanti malah kita mendapat keuntungan. Justru kita akan mendapatkan kerugian karena berpotensi tidak tertagih. Kemudian yang kedua adalah menentukan risiko. Ya, sebaik apapun seseorang itu kan bisa berubah setiap saat. Maka akan berpotensi munculnya risiko. Karena ini kredit, maka muncul risiko kredit. Apa aja risiko-risiko yang nanti berpotensi akan kita temukan selain tidak tertagih. Nah, dari situlah kemudian kita bisa menentukan karakter orang yang tepat untuk bekerjasama atas utang piutang itu. Namun bagaimanapun juga karakter orang, tentunya sama saja kalau nanti ada yang namanya return, ya potongan misalnya, itu sangat menarik. Maka nanti kita bisa memasukkan opsi memberikan return atau potongan terkait dengan jumlah piutang yang dibayarkan. Ya, kita kurangi karena dia menjadi customer yang aktif, customer yang baik, customer yang nggak pernah nunggak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian endingnya kita tentukan bagaimana teknis pelaksanaannya sampai dengan pengumpulan piutang itu. Nah, itulah yang disebut pengendalian. Jadi mulai dari awal sampai akhir. Nah, pengendalian yang seperti itu tentunya akan lebih efektif kalau dalam evaluasinya itu dilakukan. Kita sudah tahu ada beberapa rasio. Terkait dengan piutang juga sudah ada rasio. Maka nanti kita bisa menggunakan rasio-rasio itu untuk mengevaluasi. Nah, tentunya kalian juga sudah tahu, sudah paham bahwa rasio itu baru bisa digunakan kalau sudah ada laporan terkait piutang itu. Ya, betul. Kalau memang kita masih merencanakan tahun yang akan datang, berarti rasio itu dipakai untuk melihat bagaimana potensi yang terjadi di masa lalu. Ambil 1, 2, 3 tahun sebelumnya, kemudian kita buat rate rata-rata. Sehingga nanti dari situ kita bisa buat asumsi bahwa tahun yang akan datang nanti potensinya sebesar apa. Nah, inilah mekanisme yang harus kita lakukan dalam pengendalian awalnya.
Kemudian kalau secara teknis sudah kita coba rencanakan, sekarang kita harus memahami beberapa faktor secara eksternal tentunya ya, terkait dengan besar kecilnya investasi dalam piutang. Yang pertama, berapa jumlah volume penjualan kredit yang bisa kita beri. Berapa persen dari total penjualan kita. Untuk awalnya, jangan terlalu besar dulu. Ya, kalau beruang belum apa-apa, belum kenal customer, kita sudah tiba-tiba memberi kredit dalam jumlah yang besar, itu bunuh diri namanya. Kenalan dulu deh, taruh ya dengan customer. Seperti apa karakter-karakternya. Mungkin satu wilayah dengan wilayah yang lain itu beda karakternya. Oleh karena itu nanti itu juga dipakai untuk menentukan volume penjualan kredit yang bisa kita berikan di masing-masing daerah. Yang kedua kemudian ini syarat pembayarannya atau termin. Ya. Mau ditermin berapa kali? 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan itu tidak ngitung benik. Tidak suka-suka, itu harus kita evaluasi dulu. Nah, salah satu syarat untuk mengevaluasi termin itu juga dari karakteristik customer, gitu ya. Jadi jangan sampai kita membuat termin itu suka-suka. Wah, ben cepet, betul luai, tanpa melihat karakteristik dari customer yang ada di wilayah itu. Ya orangnya nanti kalau ternyata pengen terminnya itu panjang, tapi ternyata kita hanya netapkan pendek, kan nggak mau juga. Berarti kan nggak berhasil juga kita membangun kredit di wilayah tersebut. Makanya pahami karakternya, karakter orang sini gimana. Oh, pengennya ini waktunya lama, supaya cicilannya itu kecil. Karena apa? Perputaran dana yang ada di situ itu kecil. Ya udah, kalau begitu kita siap bahwa waktu pelunasannya itu dalam jatuh tempo yang panjang. Nah, semakin panjang waktu jatuh temponya, berarti evaluasi yang kita lakukan harus semakin intens. Karena potensi panjangnya waktu tadi akan berbanding lurus dengan piutang tak tertagih. Ya, itu pembatasannya ya, terminnya ya. Nah, otomatis itu berimbas kepada berapa jumlah piutang yang bisa kita sampaikan. Harus ada batasan-batasan yang nanti bisa saja beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Nah, kemudian yang keempat adalah terkait dengan pengumpulan. Pengumpulan itu tidak kok kita kemudian tinggal menunggu. Wayai bayar, ayo bayar loh, kok diminteni ae, bayar dicatat. Ya, jangan. Nanti kalau kita hanya sekedar menunggu, kita nggak bisa mengevaluasi apa penyebab kalau misalkan ada yang terlambat. Nah, oleh karena itu kita harus membuat sebuah perencanaan rundown atas pengumpulan piutangnya nanti seperti apa. Supaya nanti kita bisa menetapkan progres-progres pengumpulannya. Nah, dari situlah nanti kita bisa menentukan mana yang terlambat, mana yang tepat. Ya. Saya kalau nggak punya rundown progres, maka kita tidak tahu mana yang terlambat, mana yang tepat. Ya. Nah, sehingga nanti kita juga tidak bisa memetakan karakteristik dalam kebiasaan membayar angsuran. Nah, ini yang paling penting. Karena salah satu karakteristik yang utama harus kita pahami dalam suatu wilayah adalah karakteristik customer dalam membayar angsurannya. Satu daerah dan daerah lainnya beda loh ya. Ya, makanya kita harus kenal dulu daerah itu. Nah, kalau karakteristiknya itu sudah kita sesuaikan dengan termin, insya Allah nggak ada masalah. Kalaupun ada masalah, hanya kecil-kecil aja, hanya temporary aja. Nah, sehingga energi kita untuk mengendalikan semakin ringan, gitu ya. Karena memang sudah sesuai dengan karakteristiknya. Nah, oleh karena itulah nanti kita harus menyiapkan data, menyiapkan perhitungan berdasarkan dua kemungkinan. Yang pertama, ya slide ke-6, kemungkinan nanti kita akan menjual barang dengan piutang tanpa ada diskon. Ingat, diskon di sini bukan diskon atas penjualannya loh ya, tapi diskon atas pengumpulan piutangnya. Diskon atas penjualannya itu sudah dipikir bagian marketing, ya, nggak usah kita pikir. Nah, kita di akuntansi berpikir terkait dengan pengumpulannya. Bisa nggak nanti kalau misalkan si customer itu tetap kita berikan potongan dalam bentuk diskon atas pengumpulan piutangnya. Nah,
Kalau memang bisa, berarti kita akan mempunyai dua pola. Yang pertama adalah pola piutang dengan diskon. Yang di kedua itu ya. Yang pertama adalah pola piutang tanpa diskon. Ya kalau tanpa diskon berarti ya tinggal kita breakdown aja seiring dengan waktu berapa angsuran per bulan misalkan. Katakanlah penjualan tadi selama 12 bulan pembayarannya. Ya sudah kalau begitu berapa per bulannya? Apakah kita poro gabret menaik? Misalkan harganya 10 juta kita bagi aja 12 misalkan begitu. Jadi per bulannya nanti sekitar 800-an. Nah, apa begitu? Atau kita tentukan, oh bulan Januari nanti beda dengan Februari beda dengan Maret, sesuai dengan request dari customer. Nah, di sini. Nah, tapi kalau tidak ada diskon itu lebih mudah. Kenapa? Ya karena jumlah yang dibayarkan pasti sesuai dengan perincian atau perhitungan yang kita rencanakan selama waktu jatuh temponya. Itu yang tidak berdiskon. Nah, sedangkan yang berdiskon, nah ini diskon itu kan biasanya ada ketentuan dan syarat yang berlaku. Ya. Misalkan kalau dalam konteks piutang, bahasa syarat yang digunakan seperti ini, yang ditebalin itu ya. 2/10 net per 30. Apa artinya? Artinya pembeli akan memperoleh diskon sebesar 2% apabila dia mau atau bisa membayar maksimal 10 hari dari waktu waktu pembeliannya. Nah, di mana jangka waktu dari pembayarannya dilakukan selama 30 hari. Ya. Sehingga waktu pengumpulan piutang yang berdiskon itu hanya mulai hari pertama sampai hari ke-10. Ya, dari waktu pembeliannya, misalkan gini, belinya itu di bulan Oktober, gitu ya. Pembelian bulan Oktober, start mulai melakukan pembayaran piutang itu tanggal 1 November. Misal begitu. Ya, jadi pembelian di tanggal berapapun di bulan Oktober, start mulai melakukan angsuran atas piutang pembeliannya itu di bulan November. Nah, kalau syaratnya adalah 2/10, artinya nanti ada diskon sebesar 2% atas angsuran di bulan November kalau mau membayar antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya. Nah, sehingga antara tanggal 11 sampai tanggal 30 itu tidak ada diskon net per 30. Nah, karena itulah maka nanti untuk piutang yang berdiskon dalam 1 bulan itu kita melakukan perhitungan 2 kali. Yang pertama kita hitung dulu periode ketika ada diskon, misalkan seperti itu tadi kan periode tanggal 1 sampai tanggal 10 ada diskon sebesar 2%. Jadi siapapun yang membayar di situ nanti ada cashback sebesar 2% tadi. Ya. Dan yang kedua, periode tidak berdiskon mulai tanggal 11 sampai tanggal 30. Nah, kemudian dijumlahkan berapa perolehan pendapatannya atas angsuran piutang. Oke, daripada kita membayangkan tidak jelas, kita coba lihat di slide ke-7 ya. Itu ada soal, contoh ya, soal. Contohnya seperti itu. Nah, kalau contohnya seperti itu, yang kita lihat itu hanya penjualan kredit saja nanti ya, sama bulannya. Artinya bulan Januari ada penjualan kredit 3 juta, Februari juga 3 juta, dan seterusnya. Yang lain tidak usah dilihat. Ya, ini kan hanya data pendukung aja. Nah, ini ada ketentuan. Ya. Penjualan kreditnya sebesar 60%. Ya, oke, 60% dari total. Maka waktu kreditnya hanya 4 bulan. Ya. Jadi hanya 4 bulan loh, waktu angsurannya itu. Jadi kalau belinya di Januari, mulai bayarnya itu Februari, Maret, April, Mei, dan lunas. Ya. Dan seterusnya kalau belinya di Februari, berarti mulai bayarnya itu Maret, April, Mei, Juni harus lunas. Ya, 4 bulan. Nah, sekarang kita lihat evaluasinya untuk membangun rencana pengumpulan piutang ini tadi berdasarkan dari karakter customer. Nah, ternyata ditemukan bahwa
30% rata-rata customer pada bulan-bulan sebelumnya ya itu mengangsur pada bulan pertama dan bulan kedua. Ya, selesai. Ya, dari 4 bulan yang disyaratkan tadi ternyata bulan pertama, bulan kedua selesai. Sedangkan yang 20% itu membayar sampai bulan ketiga dan bulan keempat sampai akhir. Nah, itu 20% saja. Nah, berdasarkan dari data tersebut, kita diminta untuk membuat perencanaan pengumpulan piutang. Oke, coba kita lihat di slide berikutnya, ayat 8 ya. Sudah terbaca loh ya. Saya berasumsi kalian melihat slide saya. Kalau kalian hanya membayangkan, nggak akan paham apa yang saya ceritakan. Ya, mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan hari ini. Nanti tak belajar dulu. Ya, kenapa Google menolak tadi. Oke ya, udah kelihatan ya, rencana pengumpulan piutang. Nah, rencana ini adalah rencana di bulan pertama. Ya, coba kita melihat dari penjualan kredit bulan Januari. Tadi di data 3 juta, ya kan? Penjualan kredit bulan Januari 3 juta. Nah, tertulis di situ 3 juta. Berdasarkan dari karakteristik pengumpulan piutang dari customer, kan tadi 30% itu membayar di bulan pertama dan kedua. Artinya, 30% itu membayar di bulan Februari dan Maret. Sedangkan 20% itu membayar di bulan ketiga dan keempat. Berarti membayar di bulan April dan Mei. Ya kan? Sudah kita taruh presentasinya. Persentase dari berapa? Ya dari penjualannya. Kalau penjualannya 3 juta berarti kan penerimaan bulan Februari itu kan 30% dari 3 juta. 900.000. Maret juga begitu, masih 30%, berarti 900.000 juga. Nah, sedangkan April ternyata 20%. Ya, berarti 600.000, Mei 600.000. Nah, sehingga kita bisa membuat tabel seperti yang ada di bawahnya itu. Oke, kelihatan ya tabelnya ya. Bulan penjualan adalah Januari dengan menjual kredit sebesar 3 juta. Kita hilangkan nolnya, kita kasih nolnya. Kita tulis saja 3.000 begitu. Nah, tadi mulai ngangsur itu kan 1 bulan setelah penjualan. Berarti 900.000 tadi adalah penerimaan dari angsuran penjualan kredit Januari di bulan Februari. 900.000, Maret 900.000, April karena 20% maka hanya 800, 600 ya, 600.000, Mei 600.000. Oke, udah gitu tak. Februari juga begitu. Februari ada penjualan yang sama 3 juta. Berarti mulai bayar kapan? Maret ya. Maret 900, April 900, Mei 600, Juni 600. Kalau mau lihat nanti perhitungannya bisa diteruskan. Ini kan polanya sama. Ya, makanya saya tulis dan seterusnya. Karena polanya sama, tinggal ngubah bulannya tak. Nah, kebetulan Januari, Februari itu penjualan kreditnya sama. Sehingga penerimaan Februari, Maret itu juga sama. Nah, mulai beda itu di penjualan bulan Maret. Ya kan? Penjualan bulan Maret itu diterimakan April. Nah, karena nilainya beda, maka nanti hitungannya beda. Tapi prosentasenya sama. 30, 30, 20, 20. Tinggal geser aja bulannya. Ya. Nah, kalau bulannya sudah digeser, hitungannya sudah ada, maka kita bisa masukkan ke tabel seperti ini. Masukin deh. Loh Pak, ini putus sampai Juli aja toh? Iya. Kalau mau dilanjut sampai Desember juga boleh. Ya, ini hanya untuk contoh aja, saya putus sampai Juli. Pak, nanti kalau ujian cuma tak putus sampai 1 bulan sesudah penjualan gitu boleh? Boleh. Jadi terakhir penjualan kan tadi di bulan Juni. Toh. Berarti 1 bulan setelah penjualan kan berakhir di Juli. Nah, jadi begitu. Jadi muncul datanya cuma 1 bulan toh. Nggak apa-apa. Karena lanjutannya itu kan sama, hanya mengulang-ulang aja polanya. Nah, yang penting kita bisa ngitung berapa berdasarkan persentase itu dan memasukkan ke dalam tabel. Nah, kalau tabel sudah dimasuk-masukin, maka terakhir dijumlah ya. Jumlahnya ke bawah. Atau kalau mau ditambahin juga ke samping boleh. Ya. Nah,
Kalau yang ke bawah itu hanya dipakai untuk membaca berapa penerimaan bulan Februari, berapa penerimaan bulan Maret, berapa penerimaan bulan April, begitu. Yeah. Oke, jadi nanti ketika Anda ditanya, kalau begitu berapa penerimaan kredit bulan Juni, maka kalian bisa menghitung berdasarkan jumlah itu. Nah, dalam kejadian real, tabel ini dipakai untuk apa? Nah, dalam kejadian real, tabel ini dipakai untuk menagih. Ya, tabel ini kan berdasar perencanaan, loh. Ini bukan catatan atas jumlah piutang yang sudah dikumpulkan, bukan. Ini adalah catatan perencanaan piutang. Nah, asumsi yang saya maksud tadi mana? Ini, persentase ini. 30, 30, 20, 20 itu semua asumsi. Ya, berdasarkan dari pengalaman yang kemarin. Nah, sehingga pengalaman yang kemarin kita asumsikan terjadi juga saat ini. Nah, oleh karena itu, asumsi itu harus kita perhatikan apakah masih terjadi atau tidak. Kalau itu tidak terjadi, maka data ini semuanya tidak valid. Tetapi kalau masih terjadi, berarti data ini valid. Nah, kalau data ini valid, bisa dipakai untuk melakukan penagihan ke bagian marketing. Ya, lo kok marketing? Iya, karena yang menjual tadi kan marketing. Kok jual kredit toh kemarin? Ya, nah sekarang orangnya udah bayar belum? Ayo dikawal. Oh belum, ayo. Kalau belum, udah nggak segera dikawal. Nah, sekarang kita cek accounting, bagian pencatatan piutang. Februari yang sudah masuk berapa? Wah, baru masuk 500. Nah, ketika baru masuk 500, kita tahu, oh kurang. Karena perencanaannya adalah 900. Sehingga di sini ada piutang yang belum terbayar di bulan Februari sebesar 400. Nah, kita bisa mendeteksi itu sebelum customer itu melakukan pembayaran. Sehingga kita tidak tinggal hanya menunggu, ya dibayar, ya dibayar. Nah, sekarang gimana caranya kita mengevaluasi bahwa itu sudah terbayar semua atau belum? Kalau kita tidak punya pembanding dari sisi perencanaan. Iya kan? Karena yang namanya evaluasi itu akan lebih efektif kalau membandingkan antara realisasi dengan perencanaannya. Nah, kalau nggak punya perencanaannya, terus realisasi mau kita bandingin dengan apa? Berapapun jumlah realisasi yang kita terima, maka kita anggap itu baik. Nanti jadinya begitu, karena kita tidak punya pembanding. Nah, tahu-tahu di akhir waktu pengumpulan piutang, banyak yang belum terbayar. Piutang tidak tertagih. Nah, kalau seperti ini kan kita selalu bisa mengingatkan tiap bulan kalau memang ada yang. Nah, sehingga potensi piutang tidak tertagih bisa kita kurangi. Oke ya, jadi tujuannya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya, slide 9. Nah, itu sedikit agak detail lagi soalnya. Ya. Kenapa kok agak detail? Ya karena kita akan menggunakan diskon. Ya, kalau menggunakan diskon, memang perencanaannya harus lebih detail lagi karena kita akan mengeluarkan potongan. Oleh karena itu, seperti yang tadi sampaikan, bahwa di situ nanti ada syarat penjualan. Nah, di situ syarat penjualannya kita tetapkan 5/20 net per 60. Masih ingat artinya? Seperti yang tadi. Bisa dibaca lagi di depan tadi ya. Jadi kita akan memberikan diskon sebesar 5% bagi orang-orang yang mengangsur piutangnya itu mulai hari pertama sampai hari ke-20 setelah bulan penjualan. Ya, net per 60 dengan batas waktu pengangsuran selama 60 hari ya, atau 2 bulan. Seperti itu. Nah, oleh karena itu kita mencari lagi dari angsuran yang sudah pernah terjadi. Nah, ambil data. Nah, ternyata datanya seperti ini. 30% pembeli membayar dalam waktu 1 sampai dengan 20 hari setelah bulan penjualan. Artinya apa? Hanya 30% ini saja yang memanfaatkan diskon 5%. Ya. Nah, yang lain itu tidak memanfaatkan diskon karena apa? Mulai hari ke-21 sampai hari ke-120. Ya, berarti itu non diskon. Ada 20% dan seterusnya, ini bisa dibaca ya. Nah, slide-nya kan sudah kebaca. Oke, data yang kita pakai sama.
ya, dengan yang data tanpa diskon tadi yang kita ambil adalah penjualan kreditnya tok. Nah, sekarang gimana cara ngitungnya? Oke, lihat di slide ke-10. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau nanti kita menggunakan diskon sebagai sebuah kompensasi atas pembayaran piutang, maka kita akan menghitung 2 kali dalam 1 bulan pengumpulan piutang. Kenapa kok 2 kali? Karena ternyata diskon itu hanya sampai di hari ke-20. Padahal 1 bulan itu rata-rata ada 30 hari. Berarti hari ke-21 sampai hari ke-30 itu kan tidak ada diskon. Sehingga dalam 1 bulan, ya, 1 bulan pengumpulan piutang, itu kita menghitungnya itu 2 kali. Tetapi kita melakukan perhitungan 2 kali itu hanya di bulan pertama. Ternyata pengumpulan piutang tadi kan sampai ke hari 120. Nah, kalau sampai ke hari 120 berarti kan ada berapa bulan itu? 4 bulan. Ya kan? Ada 4 bulan waktu yang diberikan untuk melakukan pelunasan. Efektifnya hanya dikasih waktu 60 hari, sebenarnya 2 bulan. Tetapi kenyataannya di data itu ada potensi sampai ke hari ke 120 potensinya. Oke, kalau begitu kita buat ketentuan, kebijakan bahwa sampai hari ke 120 atau ke 4 bulan hari pengumpulan piutang itu tidak ada penalti, tidak ada denda. Makanya di soal tidak ada denda. Kalau ada denda gimana Pak? Ya nanti di hari di mana kita mulai kenakan denda, itu ada perhitungan 2 kali lagi. Yaitu perhitungan real atas angsurannya dan perhitungan denda. Tapi di sini sementara kita hapus aja dulu dendanya. Tidak ada denda ya. Jadi hanya ngitung biasa, tanpa ada diskon pada hari di mana tidak diberikan diskon. Oke, sekarang kita lihat penjualan bulan Januari. 3 juta. Nah, ternyata berdasarkan data tadi, ya, ada 30% yang memanfaatkan diskon 5% ini tadi. Berarti kita menghitung dulu periode diskonnya, yaitu pada hari pertama sampai hari ke-20 setelah bulan penjualan. Berarti karena tadi penjualan Januari, berarti kita mulai menghitung penerimaan bulan Februari. Ya, hari pertama sampai hari 20 ada 30% customer yang melakukan pembayaran. Berarti 30% dari 3 juta. Karena di situ penjualan kreditnya 3 juta tadi. Ya, berapa? 900.000. Jadi ada piutang terkumpul sebesar 900.000 pada periode diskon. Nah, karena itulah maka kita memberikan diskon 5%. 5% dari apa? 5% dari piutang yang terkumpul pada waktu itu, pada waktu 1 sampai 20 hari tadi. Pak, kalau begitu kalau yang manfaatkan diskonnya itu tinggi, berarti diskonnya juga banyak dong? Iya, betul. Karena jumlah piutang yang terkumpul juga semakin banyak. Nah, jadi adil kalau seperti itu. Oke, kita lihat aja yang ada datanya ya. 30% dari 3.900.000, diskon 5%. Dari 900.000 berapa? 45.000. Kalau begitu, yang 45.000 itu balik lagi ke 30% customer itu. Ya, balik lagi ke 30% customer itu siapa saja tadi orangnya. Nah, nanti tinggal dibagi. Tapi kita nggak ngitung sampai di situ. Ya, kita hanya menghitung penerimaannya saja. Maka jumlah yang kita terima bukan 900.000 yang kita akui sebagai penerimaan di tanggal 1 sampai 20. Karena tadi kita potong 45.000 kita cashback kan, maka yang kita peroleh hanya 855.000. Ya, 900.000 dikurangi 45.000. Nah, itu selama 20 hari di bulan Februari. Nah, bagaimana hari berikutnya? Katakanlah hari kedua sampai akhir Februari, ada 20% ternyata yang melakukan pembayaran di waktu itu. Dari 3 juta, berapa? 600.000 yang terkumpul. Nah, kalau begitu penerimaan bulan Februari berapa? Penerimaan bulan Februari terdiri dari perhitungan dari yang berdiskon tadi senilai 855.000
ditambah dengan penerimaan yang tanpa diskon 600.000 sehingga totalnya 1.455.000. Itu penerimaan di bulan Februari dari penjualan bulan Januari. Nah, terus di bulan berikutnya Pak, karena kan masih ada datanya 30% membayar di hari ke 31 sampai ke hari ke 60 dan seterusnya tadi ya. Nah, berarti itu adalah perhitungan biasa, nggak ada diskonnya. Jadi 30% dari 3 juta, 10% dari 3 juta, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, bulan berikutnya juga begitu, sama ya. Penjualan di Februari kan sama-sama 3 jutanya, ya tinggal geser-geser bulannya aja, polanya sama. Penerimaan bulan Maret atas penjualan penerimaan bulan April atas penjualan bulan Maret. Nah, ini beda angkanya. Ya, jadi tinggal digeser bulan dan angka sehingga nanti polanya tetap sama. Sehingga masing-masing penerimaannya sudah diketahui. Nah, kalau semuanya sudah, katakanlah ya kembali lagi kita masukkan ke dalam tabel. Ya, kita masukkan ke tabelnya. Oke ya. Jadi tabel ini tak kasih tanda inilah ya. Ada kecil-kecil 1, itu artinya dari perhitungan yang pertama tadi. 2, ini ya, kecil-kecil di atasnya ini ya. Nah, terbaca nggak di kalian? Kalau bacanya nggak di HP ya terbaca. Kalau di HP ya harus di zoom dulu. Nah, ini. Oke. Nah, ini tabelnya. Jadi nanti kalau misal ada soal dengan pola seperti itu yang wajib, sekali lagi Pak sampaikan, wajib ada, itu adalah perhitungannya ini. Nah, perhitungannya ini harus ada. Kalau perhitungannya sudah, baru yang endingnya adalah tabel ini. Nggak perlu ada penjelasan, nggak apa-apa wes. Ya, kalau seperti ini. Jadi penjelasannya sudah cukup di ini, metode hitungnya ini aja. Nah, endingnya dari perhitungan sampai di sini. Oke, nah sampai di situ dulu sebelum kita lanjut ke kebijakan berikutnya. Ini baru kebijakan pengumpulan piutang. Monggo silakan kalau ada yang ditanyakan karena kita tidak bisa menampilkan ya. Ada yang ditanyakan monggo silakan unmute speakernya. Oke, nggak ada yang meng-unmute speaker. Ya, semoga asumsinya walaupun masih ragu jadinya. Udah benar. Nah, kalau memang oh, Mbak Mega. Saya kira mau tanya Mbak Mega. Saya kaget. Mau tanya, Pak. Oh iya, benar. Oke, monggo, Mbak. Saya itu yang belum jelas di itu sebelumnya tabel itu di penjelasannya. Yang berdiskon atau yang tidak berdiskon, Mbak? Yang berdiskon, Pak. Oke. Saya contohin di bulan Mei ya, Mbak. Di slide ke-14. Oke, tolong disimak. Ya. Pada prinsipnya polanya semua sama. Ini saya hanya nyontohin 1 bulan aja. Kita coba lihat penjualan kredit bulan Mei. Pertama itu, kita lihat datanya tadi ada di slide ke-9. Pengumpulan piutang untuk penjualan berdiskon. Di slide ke-9. Soalnya di situ. Pak ulang lagi aja dari soalnya. Pertama yang kita gunakan untuk dasar perhitungan hanya penjualan kreditnya tok. Tuh, 1. Kedua, karena ini berdiskon, maka ada syarat atas diskonnya, yaitu 5/20 net per 60. Artinya apa? Perhatikan saja 5/20-nya itu tok aja. Yang net per 60-nya nggak usah diperhatikan. Artinya ada diskon 5% bagi customer yang membayar mulai tanggal 1 sampai tanggal 20 di bulan berikutnya. Kenapa kok saya bilang bulan berikutnya? Karena ketentuan pembayaran adalah dilakukan di bulan berikutnya. Jadi misalkan penjualannya itu di bulan Januari, tanggal berapapun mereka melakukan pembelian di bulan Januari itu, start mulai membayar angsurannya itu
mulai bulan Februari. Nah, nanti juga begitu. Ketika dia membeli di bulan Februari, tanggal berapapun, start mulai melakukan angsuran di bulan Maret. 1 bulan berikutnya. Oke ya, sampai di situ ya. Kalau belum paham, menyela nggak apa-apa, boleh, menyela boleh. Nah, sekarang kita lihat karakteristik pembayaran dari customer, dari pembeli. Datanya ada di situ kan. 30% itu memanfaatkan periode diskon, yaitu membayar mulai tanggal 1 sampai tanggal 20 atau 1 sampai 20 hari ya setelah bulan penjualan. Artinya mulai tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 20 Februari untuk penjualan bulan Januari. Ya, berarti nanti tinggal geser-geser aja loh ya bulannya, polanya tetap. Nah, 20% melakukan pembayaran mulai hari ke-21 sampai ke hari ke-30. Berarti di 1 bulan pertama itu ada 2 karakteristik pembayaran. Ya, 30% itu melakukan pembayaran mulai hari pertama sampai hari ke-20. 20% melakukan pembayaran mulai hari ke-21 sampai hari ke-30. Ya. Nah, hari pertama sampai hari ke-20 itu adalah periode diskon. Ya, maka nanti yang membayar di hari pertama sampai ke hari ke-20 itu dapat diskon 5%. Sedangkan yang membayar di hari ke-21 sampai ke hari ke-30 enggak dapat diskon. Yang membayar di bulan kedua enggak dapat diskon. Bulan ketiga enggak dapat diskon. Bulan keempat enggak dapat diskon. Kenapa sampai bulan keempat? Karena di situ datanya ada 10% yang membayar sampai hari ke-120. Berarti kan sampai ke bulan keempat. Wes ya. Nah, sekarang kita lihat. Mau lihat di bulan apapun sama. Ya, oke. Katakanlah ini saya lihat di bulan Januari. Bulan Januari itu ada penjualan 3 juta. Wes ya, datanya dari sini tadi. Berarti kapan mulai bayar? Mulai bayar di bulan Februari. Nah, terus gimana cara bayarnya? Ternyata di bulan Februari itu ada 2 skema pembayaran. Skema yang pertama adalah skema pembayaran berdiskon, yaitu yang melakukan pembayaran mulai hari pertama sampai ke hari ke-20. Dan ternyata menurut data, ada 30% yang kita rencanakan melakukan pembayaran di periode itu. Ya kan? Berarti gimana cara ngitungnya? Cara menghitungnya, 30% dari 3 juta. Kita hitung dulu secara normal, sebenarnya berapa jumlah angsuran yang dikumpulkan di bulan Februari di hari pertama sampai hari ke-20. Oh, ternyata 900.000. Oke, itu normalnya. Diskonnya berapa? 5%. 5% dari 900.000. Berapa? 45.000. Berarti 45.000 itu tidak boleh kita akui sebagai penerimaan. Kita keluarkan dengan mengurangi penerimaan 900.000 tadi. Sehingga yang kita terima secara real hanya 855.000. Dah, itu mulai hari pertama sampai hari 20 yang punya diskon. Nah, padahal Februari kan tidak berakhir di tanggal 20. Katakanlah Februari masih ada kelanjutan sampai hari ke-28, 29, atau 30. Katakanlah gampangannya sampai 30. Ya. Berarti hari ke-21 sampai hari ke-30 yang melakukan pembayaran itu ada. Direncanakan 20%. Nah, kalau begitu normal, no? Iya, normal, karena tidak ada diskon. Nah, kalau begitu berapa nilainya? 600.000. 20% dari 3 juta. 600.000 kan? Nah, berarti di bulan Februari itu ada 2 jenis pembayaran. Pembayaran dengan diskon kita terima sebesar 855.000. Pembayaran tanpa diskon kita terima 600.000. Kita jumlahkan. Sehingga pembayaran yang terjadi di bulan Februari sebesar 1.455.000.
Nah, itu perencanaan dari pengumpulan piutang atas penjualan bulan Januari yang mulai dibayar di bulan Februari. Loh, tadi kan piutangnya 3 juta, ini baru terkumpul 1.455.000. Yang lain gimana? Yang lain ternyata dikumpulkan di Maret, April, Mei. Karena tadi sampai 120 hari. Nah, berapa yang mengumpulkan di masing-masing? 30% ngumpulin di Maret, 10% ngumpulin di April dan Mei. Sehingga tinggal kita hitung aja. 30% dari 3.900.000. 10% dari 3.300.000. Nah, masukin di bulan Maret, April, Mei. Ya kan? Sampai di situ bisa dipahami? Insya Allah, Pak. Insya Tapi Allah, belum oke. sepenuhnya, Pak. Oke. Sepenuhnya belum hari ini. Coba nanti dibaca lagi. Terus mumpung bingung, mumpung kok bingung. Ya, mumpung bingung, WA saya. Salahnya di mana, bingungnya di mana, nah, situ. Tak kasih kesempatan 1 minggu sampai kita ketemu lagi hari Rabu minggu depan. Termasuk juga yang manajemen persediaan kemarin loh ya, sama. Makanya ketika saya buka sesi tanya jawab sebelum perkuliahan dimulai, tolong meng-unmute speakernya dan matur. Pak, saya bingung di mana? Oh, ini di perhitungan ini, di perhitungan ini. Nah, nanti saya jelaskan lagi. Gitu ya. Oke. Nah, kalau perhitungan ini sudah selesai, nanti dibuatlah tabel. Tabel ini nggak ada batasnya. Ini saya cut off sampai Juli, ya hanya untuk gampang nulis gitu ya. Mau dilanjut terus Juli, Agustus, September sampai Desember, monggo, boleh saja. Ya, tinggal menyesuaikan data pembayarannya saja. Ya, mau di cut off di bulan apapun itu boleh. Yang penting ya 1 bulan setelah bulan penjualan. Tadi didatakan bulan penjualan terakhir itu ada di bulan Juni, gitu. Maka kita cut off datanya di bulan Juli. Nah, seperti ini, karena 1 bulan setelah bulan penjualan. Oke, jadi untuk pemotongannya tabel itu ya seperti itu aja, supaya cepat, apalagi nanti waktu ujian, waktunya terbatas. Jadi ya seperti ini nanti polanya ya. Sekali lagi tolong diingat, Pak Arif nggak akan memberikan contoh soal ujian yang jauh dari contoh yang pernah dibahas. Kalian pahami aja contoh ini, seolah nanti saat ujian pasti bisa. Yes, itu. Kita lanjut satu lagi terkait dengan kebijakan pengumpulan piutang. Kalian itu nanti karena lulusan S1, D3, maka dianggap orang yang paham terkait dengan kebijakan. Katakanlah begini, ada customer yang protes, Bu, Pak, bisa nggak kalau jangka waktu kreditnya itu ditambah? Pak, jujur aja ini terlalu pendek waktunya, Pak, kami keberatan. Nah, begitu. Ya kan mungkin, Pak? Ya, kita sebagai penjual kan ya harus mikir juga. Kalau ditambahi, gimana potensinya? Nah, jadi sebelum kita menjawab iya atau tidak untuk menambah jangka waktu kredit, sekarang kita berhitung dulu. Ya. Nah, caranya seperti ini. Coba lihat di slide ke-15. Apabila nanti kita memperpanjang jangka waktu kredit, maka kemungkinannya akan menambah biaya yang akan ditanggung oleh perusahaan. Karena waktu pengumpulan piutangnya menjadi lebih panjang. Jadi biaya pengumpulan piutangnya nanti bisa bertambah. Nah, sekarang yang harus kita perhatikan adalah apakah dari hasil perpanjangan pembayaran angsuran piutang tadi, ya, tak ulangin, apakah dari memperpanjang
angsuran pembayaran piutang itu tadi mempunyai hasil yang lebih besar dari jumlah biaya yang kita keluarkan akibat perpanjangan waktu angsuran itu. Nah, jika jumlah pendapatan yang kita terima dari pembayaran angsuran lebih banyak dari biaya yang kita keluarkan, maka oke, kita sepakati ada penambahan jangka waktu angsuran. Tapi jika biaya yang kita lakukan atas perpanjangan waktu angsuran itu ternyata lebih besar dari jumlah penerimaan akibat perpanjangan waktu angsuran tadi, ya oke, mohon maaf, kita nggak bisa memperpanjang pembayaran angsuran. Ya, jadi begitu caranya. Jadi kalian nggak boleh kok, ya oke nggak apa-apa diperpanjang, kalau diperpanjang masak nih. Nah, dasarnya masak nih. Ora iso. Uang kok mesak nih. Uang kan nggak mengenal kasihan. Uang itu hanya mengenal jumlah. Maka kita berhitung. Oke ya, jadi begitu. Kita kesampingkan dulu perasaan. Karena yang kita pakai logika. Caranya gimana? Kita lihat case yang ada di slide ke-16. Datanya seperti itu. Perusahaan Antarja itu menjual sebanyak 80.000 unit. Ya, tahun 2019. Katakanlah 2019 itu sekarang, katakanlah gitu ya. Sekarang 2021. Ya. Yes. Gantian aja 2021 wes, enak wes ya. Oke. Seluruh penjualannya itu dilakukan kredit. Sore nek sing didol tunai. Wah, di kredit no. Dengan jangka waktu hanya 30 hari. Nah, 1 bulan itu harus lunas. Nah, aturannya seperti itu. Terus akibat banyaknya komplain dari customer tadi, maka berencana untuk memperpanjang jangka waktu kreditnya jadi 60 hari, 2 bulan. Ya, jadi 2 bulan. Nah, efeknya apa? Dengan mengubah jangka waktu kredit itu, maka target penjualan tahun depan, tahun 2022, itu harus naik. Sebab kalau kita tidak bisa menambah target penjualan, ya percuma kita memperpanjang waktu kredit. Ngapain waktu kredit yang diperpanjang kalau jumlah yang dijual tidak bertambah? Ya tetap aja gitu. Nah, begitu ya. Jadi efeknya atau sebagai konsekuensi, kalau nanti kita memperpanjang waktu kredit, maka jumlah penjualan harus bertambah. Bertambah berapa? Kita target naik 25%. Nah, jadi begitu. Ya ini sekali lagi target loh ya. Target itu asumsi analisis. Nah, biaya produksi yang ditanggung oleh perusahaan itu kan ada 2. Ada biaya tetap, ada biaya variabel. Nah, datanya kita cari. Ternyata biaya tetap itu mau diperpanjang, mau enggak, ya biayanya sama gitu ya. Biaya tetapnya adalah 22 juta. Nah, biaya variabelnya kita ngitung per unit saja. Kenapa? Karena nanti kalau ada perpanjangan, otomatis jumlah unit yang dijual kan semakin bertambah. Sehingga otomatis biaya variabel bisa menyesuaikan. Karena kita hanya menghitung per unit. Nah, per unit berapa biaya variabelnya? Rp150. Nah, harga jual per unitnya berapa? Harga jualnya tetap Rp500 per unit. Mau kita perpanjang, mau enggak, harga jualnya sama. Nah, kita asumsikan begitu. Kita tidak bermain-main di harga jual. Ya nanti silahkan kalau kalian mengutak-atik analisisnya ini dengan menambah harga jual seperti apa, mengurangi harga jual seperti apa, monggo. Ya, sekarang kita tetapkan seperti itu dulu aja. Nah, ternyata dengan menambah 60 hari itu, ya, ada penambahan modal. Berapa? Sebesar 30% penambahan modalnya itu. Ya. Oke ya, sampai di situ bisa dipahami ya. Nah, pertanyaannya adalah, berani nggak kita memperpanjang waktu sampai 60 hari? Nah, case-nya seperti itu. Nanti kalau ujian juga seperti itu ya. Pertanyaannya cuma begitu aja, berani atau tidak? Ya, tetapi ketika kita mau menjawab berani atau tidak, kan pasti ada argumennya. Kan argumennya adalah analisis. Ora sekedar feeling, gitu kan ya.
Analisisnya gimana? Coba lihatkan di halaman 17. Oke, caranya seperti itu. Tahap pertama, kita hitung dulu keuntungan tahun sekarang. Tahun sekarang, saat kita tadi menjual 80.000 unit. Nah, caranya gini. Kita jual 80.000 unit kan, harga jualnya kan Rp500 per unit. Nah, sehingga penjualnya jadi 40 juta. Oke, biaya tetap masukin. Ya tetapnya ada tamu tadi, di data ada 22 juta. Biaya variabelnya, nah tadi kan per unit, Rp150. Unit yang dijual berapa? 80.000. Berarti 80.000 kali Rp150. Ketemu berapa? 12 juta. Nah, sehingga HPP-nya atau harga pokok penjualan itu kan biaya tetap ditambah biaya variabel. Ya, harga pokok penjualannya 34 juta. Biaya tetap ditambah biaya variabel. Nah, kalau HPP ketemu, labanya berarti gimana caranya? Penjualan dikurangi HPP. 40 juta dikurangi 34 juta, ketemu 6 juta. Iya, paham ya? Berarti tahun 2019 atau sekarang, itu kita punya laba 6 juta. Nah, sekarang kita hitung potensi laba kita tahun depan. Ya, tahun yang akan datang. Penjualannya kan naik 25% tadi kan? Karena kita mau menambah waktu pengumpulan piutangnya. Oke, berarti penjualannya berapa? 125%. Karena naik 25% tadi. 125% kali 80.000 unit. 80.000 unit kan penjualan tahun ini. Ya. Nah, berarti berapa? 25%-nya. 25%-nya adalah 100.000 unit. Totalnya loh ya, tambahan setelah ditambahi 25% itu jadi 100.000 unit. Berarti 25%-nya kalau begitu 20.000 unit. Nah, berarti kita menjual 100.000 unit kalau ada kenaikan 25% dari penjualan tahun ini. Ya, berarti berapa perolehan pendapatannya? 50 juta, karena harga jualnya tetap. Nah, sekarang biaya tetapnya sama, ya 22 juta. Biaya variabelnya berubah, karena jumlah yang dijual menjadi 100.000. Sehingga biaya variabelnya naik menjadi 15 juta. Nah, kalau begitu HPP-nya jadi 37 juta. Nah, kalau begitu labanya menjadi 13 juta. Udah ya, tidak ada masalah ya sampai di situ ya. Nah, sekarang kita bandingkan. Ketika kita menjual 80.000, labanya 6 juta. Ketika kita naikkan menjual menjadi 100.000, labanya menjadi 13 juta. Berarti selisihnya berapa? 7 juta. Artinya apa? Kalau kita menambah jumlah pengumpulan piutang dari 30 hari menjadi 60 hari, maka kita memperoleh tambahan laba sebesar 7 juta. Yes. Itu poin 1, kita pegang. Oh, nanti kita punya keuntungan 7 juta. Nah, sekarang biaya modal yang dikeluarkan atas penambahan pengumpulan piutang tadi berapa? Kita lihat di slide yang terakhir, slide 18. Nah, cara ngitungnya seperti itu. Investasi piutang tahun 2019, tahun sekarang, ya, pada posisi masih 30 hari. Ya, 30 hari kali 34 juta. Dari mana 34 juta? Ya, bisa diketahui. Ya, dari mana 34 juta? Ini ya, HPP. Iya, HPP ya, benar ya. HPP pada posisi tahun 2019. Ya. HPP tahun 2019 kan 34 juta nih. Oke. Keluarkan aja investasinya. Jadi 30 hari kali 34 juta dibagi jumlah hari dalam 1 tahun. 360 hari. Maka investasi piutang tahun 2019 sebesar 2.800.000 sekian ini. Nah, sekarang kita naikkan jadi 60 hari. 60 hari ternyata tadi HPP-nya kan jadi 37 juta. Ya. Nah, berarti 60 hari kali 37 juta dibagi 360 hari.
ketemu 6.166 sekian. Oke ya. Nah, berarti berapa selisihnya? Selisih dari tambahan modal investasinya. Ya, selisih antara 6 juta dengan 2 juta ini. Berarti 3 juta sekian ini ya. 6 juta 100 sekian dikurangi 2 juta 800 sekian. Jadi 3 juta 300 sekian ini. Nah, ini totalnya. Padahal tadi tambahan biaya modalnya kan 30% di data tadi kan. Ada 30% tambahan biaya modal. Nah, berarti berapa tambahan biaya modalnya ya? Ini 999 atau kita bulatkan itu 1 juta. Nah, sampai di sini sudah diketahui. Ternyata kita memperoleh keuntungan sebesar 7 juta atas penambahan selama 30 hari lagi menjadi 60 hari tadi. Tetapi konsekuensinya ada penambahan biaya modal 1 juta. Nah, sekarang oke nanti. Oke untungnya, apa oke biaya nih? Oh, oke untungnya Pak, lah untung 7 juta kok. Hanya tambah 1 juta. Nanti kalau kita klopkan kita masih untung 6 juta. Nah, ngono piye? Oh, berani Pak. Nah, gitu. Berarti kebijakan untuk menambah jangka waktu angsuran menjadi 60 hari itu berani kita jalankan. Karena ternyata mampu memberi keuntungan 7 juta dengan konsekuensi biaya bertambah sebesar 1 juta. Sehingga kalau kita klopkan, kita masih punya keuntungan bersih dari selisih itu tadi sebesar 6 juta. Tapi sekali lagi ini analisis loh ya. Semua yang kita taruh di sini tadi adalah asumsi. Ini tadi naik 25% penjualan, itu asumsi. Naik 30% biaya modal, itu asumsi. Nah, dan seterusnya. Sehingga nanti kalau asumsinya itu tidak berhasil, ya data ini tidak valid. Harus dianalisis ulang. Oke, jadi seperti itu. Silahkan, kalau ada yang ditanyakan. 2 itu aja deh yang saya kasih ke kalian untuk manajemen utang. Monggo. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ya sudah. Saya cukupkan sampai di sini perkuliahan kita di manajemen piutang atas beberapa hal yang harus kita pahami. 2 hal itu aja. Ya, yang pertama tadi adalah perencanaan pengumpulan piutang. Yang kedua adalah penentuan kebijakan jika menambah jangka waktu pengumpulan piutang. Pahami 2 hal itu. Silakan nanti dipelajarin ulang, kalau saat ini belum begitu memahami itu wajar. Slide sudah saya kasih, coba pahamin aja dari slide itu aja deh. Nggak usah ngelihat yang lain dulu. Kalau ada yang bingung, monggo silakan tanya ke saya. Nah, kalau perlu dibicarakan, monggo silakan telepon, atau kalau mau menunggu ya kita bahas lagi sebelum kita membahas pertemuan kita minggu yang akan datang terkait dengan manajemen kas. Oke. Mungkin begitu yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Semoga apa yang kita bahas ini ada manfaatnya. Jangan lupa untuk belajar. Jangan lupa untuk absen, yang belum absen. Ya, insyaallah kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Mohon maaf, hari ini saya nggak bisa menampilkan slide-nya. Ya, semoga bisa mempelajari dari slide yang sudah saya sampaikan. Rekaman tetap akan saya sampaikan nanti, walaupun tidak ada slide, nanti dengerin aja suara saya untuk mencoba memahami kembali slide yang sudah kalian miliki. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.